Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Andra Ardiansyah, NIM 200306095 dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur atau biosintesis telur. Pertama-tama adalah jalur pembentukan telur. Terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama ovarium. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium adalah tempat sintesis hormon dan pemasaran kuning telur. Kemudian adalah infundibulum. Infundibulum adalah sebagai tempat menangkap kuning telur yang telah diovulasi. Kemudian adalah magnum. Magnum adalah sebagai tempat mensekresikan putih telur. Selanjutnya adalah isthmus. Isthmus adalah tempat sekresinya selaput telur. Kemudian adalah kelenjar kerabang. Selanjutnya kelenjar kerabang. Kelenjar kerabang adalah tempat terjadinya sintesis kerabang. Dan yang terakhir adalah vagina. Selanjutnya adalah tabel proses dari proses pembentukan telur. Ada organ, proses, waktu, dan materi sekresinya. Yang pertama organnya adalah ovarium. Ovarium proses yang terjadi di sini adalah ovulasi. Kemudian adalah organ infundibulum, prosesnya adalah menerima yolk atau kuning telur. Waktunya yaitu 15 menit. Kemudian adalah organ magnum. Prosesnya adalah sintesis membran kerabang dan juga sintesis galaza. Waktunya 3 jam dan materi yang disekresikan adalah material albumin yang mengandung ion organik, protein, dan kandungan air. Kemudian adalah organ isthmus. Prosesnya adalah sintesis membran kerabang. Waktunya 1-2 jam dan juga materi yang disekresikan adalah protein serat, sekresi air, dan juga sekresi airnya sangat sedikit. Kemudian adalah kelenjar kerabang. Organ kelenjar kerabang prosesnya adalah sintesis kerabang. Waktunya memiliki waktu yang paling lama, yaitu 18-21 jam. Materi yang disekresikan adalah kalsium, natrium, dan juga kalium. Pada vagina, prosesnya adalah oviposisi dengan waktu 15 menit. Selanjutnya adalah sintesis yolk atau kuning telur. Sintesis yolk, pada sintesis yolk, kandungan air hanyalah lebih kurang 50% dan sisanya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Sintesis yolk terjadi pada liver atau hati di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan juga steroid. Setelah terjadinya sintesis pada liver atau hati, akan dibawa menuju ooksit dengan kontrol dari estrogen. Yolk atau kuning telur sendiri mengandung beberapa fosfoprotein, yaitu fosfitin, lipovitelin, dan juga lipoprotein. Pada sintesis yolk tersendiri juga terdapat ooksit, kemudian ada tekal layer dan juga granulosa layer atau lapisannya. Berikutnya adalah sintesis albumin atau putih telur. Pada sintesis albumin sendiri terdapat beberapa protein, yaitu yang pertama adalah ovalbumin, yaitu sebesar 54%. Kemudian adalah ovatransferin, yaitu 13%. Kemudian adalah ovamucin, yaitu 11%. Kemudian ada ovoglobulin, yaitu 8%. Kemudian ada lisosom dengan kandungan 3,5%. Dan juga yang terakhir alfa dan beta ovomucin, yaitu 1,5-3,0%. Pada sintesis albumin sendiri juga terdapat beberapa protein yang dengan kandungan yang sedikit atau kecil, yaitu diantaranya adalah avidin dengan kandungan 0,05, kemudian adalah flavoprotein dengan kandungan 0,8%, selanjutnya adalah ovomakroglobulin yaitu 0,5%, selanjutnya adalah ovoinhibitors dengan kandungan 0,1-0,5%.
1,5%. Selanjutnya adalah ovoglikoprotein dengan kandungan 0,5 sampai 1%, dan yang terakhir adalah papan inhibitor dengan kandungan 0,1%. Selanjutnya adalah peran hormon steroid dari sintesis albumin sendiri atau sintesis putih telur. Terdapat 3, yaitu yang pertama adalah estrogen memberi efek banyaknya sistem enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Yang kedua adalah estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA atau mRNA. Yang ketiga adalah estrogen memiliki peran penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan juga sintesis RNA. Berikutnya adalah sintesis kerabang telur. Pada sintesis kerabang telur terjadi karena adanya unsur Ca atau kalsium, HCO3-, CO2 atau karbon dioksida, dan juga H2O atau air. Pada sintesis kerabang telur sendiri terjadi metabolisme di mukosa sel kelenjar kerabang. Dengan adanya reaksi metabolisme antara CO2 dengan H2O yang menghasilkan H2CO3. Kemudian H2CO3 dirombak oleh karbonik anhydride yang setelah dirombak bentuknya menjadi HCO3- dan juga H+. Kalsium juga tetap masuk ke metabolisme mukosa sel kelenjar kerabang tapi tidak terjadi reaksi. Kemudian setelahnya adalah metabolisme cairan dalam kelenjar kerabang. Dalam cairan kerabang kalsium juga tetap masuk tanpa terjadinya reaksi dari metabolisme mukosa sel kelenjar kerabang. Kemudian HCO3- dan juga H+ masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. HCO3- dan juga H+ didapatkan dari adanya perombakan H2CO3 yang dilakukan perombakan oleh karbonik anhydride. Kemudian dalam cairan dalam kelenjar kerabang terjadi reaksi yang melibatkan antara Ca+ atau kalsium dengan juga HCO3- dan juga reaksi dengan H+. Ketiga ini terjadi reaksi yang menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat. Pada CaCO3 inilah atau kalsium karbonat inilah yang menjadi senyawa yang terdapat di kerabang telur atau cangkang telur. Terima kasih. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.